para pecinta kriminal case, selamat datang lagi di Rime Story. Ini video ketujuh yang aku upload di YouTube. Sebelum lanjut nonton videonya, coba dicek dulu udah subscribe belum. Kalau belum, hayulah buru di subscribe. Oke, di video kali ini aku mau cerita tentang satu kasus pembunuhan yang dulu sempat viral banget tahun 2016. Ini kalau manusia normal nggak ada yang kepikiran buat melakukan hal sekeji ini. Soalnya si korban itu kan ngemes gitu loh, sendirian, anak rantau gitu. Dan kebetulan waktu itu tahun 2016 aku juga merantau, ngekos juga, sendirian juga. Jadi lumayan agak takut. Dan si korban ini dibunuh oleh 3 orang yang sebenarnya 3 orang ini sama sekali nggak saling kenal. Eno Farihah lahir pada 6 Oktober 1997 di Kampung Bangkir yang berada di Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi, Serang, Banten. Eno adalah putri ketiga dari 7 bersaudara, pasangan Arif Fikri dan Mahpudoh. Setelah lulus sekolah, Eno memutuskan untuk bekerja. Ngelamar-lamar lah dia kayak anak baru lulus lainnya. Keterimalah Eno di salah satu pabrik plastik yang ada di Tangerang, namanya PT Polita Global Mandiri. Baru lulus, masih 18 tahun, berangkatlah Eno ke Tangerang buat bekerja di PT tadi, ngerantau gitu. Dari PT disediakan mes khusus untuk karyawan. Nah, Eno tinggal di mes yang disediakan dari PT itu sendirian. Bukan yang sendirian banget sih, maksudnya di mes itu kan ada beberapa kamar, 13 kamar kalau nggak salah. Nah, salah satunya ditempati Eno sendirian gitu. Awalnya biasa aja, Eno menjalani kehidupan seperti biasanya, kerjaan lancar, teman pada baik-baik gitu. Nah, karena Eno tinggal di mes sendirian, kadang si Eno ini untuk mengisi waktu istirahatnya sepulang kerja, dia suka main Facebook. Sampailah Eno kenalan dengan salah seorang laki-laki dari Facebook itu bernama Rahmat Alim. Pas kenalan sama Eno, Alim masih berusia 16 tahun dan masih kelas 2 SMP. Meskipun umurnya Alim lebih muda beberapa tahun dari Eno, tapi Alim bisa membuat Eno merasa nyaman, anjay nyaman. Mereka sering berkomunikasi dan semakin hari semakin dekat. Dari kedekatan itu, mereka mulai saling jatuh cinta dan berpacaran. Selama pacaran nih ya, mereka berdua, Alim sama Eno ini belum pernah ketemu, alias masih pacaran virtual. Barulah setelah kurang lebih 1 bulan pacaran virtual, mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu dan ketemuannya di mes Eno. Seneng banget nih si Eno akhirnya bisa ketemu dengan sang pujaan hati batinnya. Tapi siapa sangka keputusannya untuk bertemu dengan sang pujaan hati di malam itu malah menjadi malam yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanggal 12 Mei 2016 diputuskanlah menjadi hari pertemuan pertama antara Eno dengan Alim. Eno nyuruh Alim buat ke mesnya dia. Sebenarnya mesnya Eno tuh khusus putri, tapi ya namanya orang pacaran suka menghalalkan segala cara biar bisa ketemuan gak sih meskipun itu dilarang. Sekitar pukul setengah 12 malam, akhirnya Alim berhasil masuk ke mesnya Eno. Awalnya mereka ngobrol-ngobrol biasa nih, tapi semakin lama semakin dekat dan terjadilah aksi ciuman. Ternyata ciuman itu tuh dirasa nggak cukup oleh Alim. Alim minta lebih ke Eno, dia ngajak begituan. Mendengar permintaan Alim buat ngajak begituan, Eno dengan tegas menolak dengan alasan takut hamil. Mendapat penolakan dari Eno, Alim marah. Mereka sempat cekcok sebentar, terus Alim keluar mes dan dia meninggalkan Eno sendirian di dalam kamar. Rupanya Alim keluar bukan buat pulang, dia nongki dulu nih sebentar di depan mes sambil sebat. Nggak tahu deh apa yang ada di pikirannya Alim waktu itu. Pas lagi asik-asiknya sebat sendirian, datanglah seorang pemuda bernama Rahmat Arifin, 23 tahun. Kita sebut aja di sini Arif. Arif diketahui sebagai karyawan di PT yang sama dengan Eno, yaitu PT Polita Global Mandiri. Si Arif lihat Alim sendirian di mes putri. Nanya-nanya lah dia, mencurigakan kan ya si Alim ini. Ngapain laki-laki di depan mes putri tengah malam sendirian? Takutnya mau maling atau apa gitu kan? Ngapain lo di sini? Tanya Arif. Dijawab sama Alim. Ini bang lagi ketemuan sama Indah. Merasa nggak tahu siapa itu Indah, makin diberondong pertanyaan lah si Alim ini. Indah siapa? Di sini nggak ada yang namanya Indah. Dijawab lagi sama Alim, ada kok bang, dia tinggal di dalam mes ini juga.
Kalian pasti ikut bingung kan, Indah itu siapa? Ternyata Indah adalah nama samarannya Eno waktu kenalan sama Alim lewat Facebook. Makanya si Arif nggak tahu orang nama samarannya Eno. Nah, di tengah obrolan antara mereka berdua, Alim sama Arif, datanglah satu orang pemuda lagi bernama Imam Hapriyadi, 23 tahun. Kalau si Imam itu akamsi, bukan karyawan pabrik. Imam awalnya menghampiri Alim sama Arif, niatnya cuma mau minta rokok doang kan. Tapi setelah terlibat percakapan, sama kayak Arif, Imam nggak tahu, nggak kenal sama yang namanya Indah. Karena mereka bertiga ini ngotot-ngototan, masuklah mereka ke mes Putri untuk memastikan siapa Indah yang dimaksud. Sekitar pukul 00.15, berarti udah masuk tanggal 13 kan, Alim nunjukin kamarnya Eno. Oh, kalau Eno tahu, kenal juga Arif sama Imam. Nah, waktu mereka masuk ke kamarnya Eno, mereka ngelihat Eno udah tidur dan hanya memakai tank top sama celana pendek doang. Lihat begituan, muncul nih ide gila dari mereka bertiga. Nafsu gitu ceritanya. Imam langsung membekap Eno menggunakan bantal dan nyuruh Alim buat nyari pisau. Pergilah Alim keluar ke dapur nyari pisau. Sampai di dapur, Alim nyari-nyari, gak ketemu nih si pisau itu. Teruslah dia cari-cari benda lain selain pisau. Selagi Alim di dapur nyari pisau, si Arif memperkaos Eno. Dengan posisi Arif yang memperkaos, Imam yang megangin tangannya Eno. Beberapa saat kemudian datanglah Alim sambil membawa cangkul. Gak dapet pisau, dapetnya cangkul. Imam memerintah Alim untuk memukulkan cangkul itu ke wajah Eno. Gak pakai takut-takut, Alim langsung memukul tuh itu cangkul ke Eno, kena bagian wajah sama leher. Langsunglah darahnya Eno muncrat kemana-mana. Rupanya lihat darah si Alim geli, keluarlah dia sebentar karena nggak mau lihat itu kan. Barulah beberapa saat kemudian Alim masuk lagi untuk memastikan Eno udah meninggal atau belum dan melihat apa yang dilakukan Arif sama Imam. Pas si Alim masuk, dia lihat kepalanya Eno udah dibungkus pakai kain tapi masih hidup, tangannya ditarik ke atas sama Imam. Terus si Arif lagi ngegigit dadanya Eno. Sampai sini masih kuat nggak? Kalau nggak kuat coba tarik nafas dulu. Lanjut. Nah, di sini nih, di bagian ini yang bikin kasus ini viral dan bikin banyak banget orang nangis nyimak kasusnya Eno. Setelah puas memperkaos dan menganiaya Eno, Arif kembali memerintahkan Alim untuk memegangi kakinya Eno dengan posisi, mohon maaf, ngangkang. Selanjutnya, Arif menancapkan gagang cangkul tadi ke, mohon maaf lagi, ke itunya Eno. Terus bisa tebak apa yang dilakukan Arif selanjutnya. Arif menendang cangkul itu sampai 90% gagang cangkul tadi masuk seluruhnya ke tubuh Eno. Dan hal itulah yang membuat Eno meregang nyawa. Sumpah aku merinding banget bahas kasusnya Eno. Kasihan banget Eno. Setelah hal keji yang dilakukan para setan ini selesai, kemudian mereka menutupi mayat Eno menggunakan barang-barang ditumpuk-tumpuk gitu, dengan tujuan biar mayatnya Eno tuh nggak kelihatan. Selama itu selesai, mereka kemudian bersih-bersih karena tadi sempat kena cipratan darahnya Eno, dan bersih-bersihnya masih di mes itu juga. Sebelum meninggalkan mes, si Alim masih sempat-sempatnya ngambil handphone Eno, tujuannya cuma buat mau dijual. Udah gitu mereka keluar kamar, terus pintunya Eno dikunci dari luar pakai gembok gitu, terus kuncinya itu dilempar lewat ventilasi. Udah, habis itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu bagaimana akhirnya mayat Eno ditemukan? Karena kejadian itu udah pasti Eno nggak berangkat kerja lah kan, kalau berangkat mah jadinya serem. Nah, teman-teman deketnya Eno merasa khawatir setelah Eno hari itu nggak berangkat dan susah dihubungi. Nggak biasa-biasanya Eno tuh bolos kerja nggak ada kabar gitu loh. Merasa khawatir, pergilah dua teman dekatnya Eno ke mes Eno untuk memastikan Eno baik-baik aja. Sampainya di mes, mereka ngelihat pintu kamarnya Eno tuh digembok dari luar. Tapi untungnya teman-temannya Eno tuh punya feeling gak enak. Terus mereka berdua ini pergi ke PT untuk minta kunci cadangan. Tapi sayang kunci cadangannya tuh nggak ada. Ya udahlah, terpaksa mereka pergi ke mes laki-laki buat minta bantuan para laki-laki di sana buat dobrak kamarnya Eno. Pas udah didobrak, betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan kamarnya Eno yang gak semestinya. Ada tumpukan bantal dan baju yang menggunung. Setelah semua barang-barang itu disingkirkan, mereka dibuat lebih terkejut lagi setelah melihat sosok Eno di balik tumpukan baju tadi.
Tapi sayangnya Eno ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tanpa busana, dan mohon maaf lagi, gagang cangkul tertancap di kemaluannya Eno. Melaporlah mereka ke polisi atas temuan mereka itu. Polisi segera melakukan investigasi. Nggak pakai lama, besoknya tanggal 14 Mei 2016, polisi berhasil menangkap 3 tersangka pembunuh Eno, yaitu Imam, Arif, sama Alim. Dalam pengakuannya, mereka bertiga mengatakan bahwa sebenarnya mereka bertiga ini nggak saling kenal satu sama lain. Bener-bener gak saling kenal. Ketemu pertama kali ya pas malam itu, dan ide jahat yang mereka lakukan ke Eno itu sama sekali gak direncanakan. Mereka baru punya ide jahat ya pas lihat Eno tidur pakai tank top doang. Lalu kenapa mereka sepakat melakukan kejahatan itu padahal mereka nggak saling kenal? Imam, Arif, dan Alim mereka punya motif sendiri-sendiri. Namun mereka punya satu kesamaan. Apa? Sama-sama sakit hati dan dendam terhadap Eno. Imam motifnya dia sakit hati sama Eno. Dulu dia pernah suka sama Eno, nembak tapi ditolak dan malah dikata-katain jelek sama Eno. Harusnya mah kalau mau nolak aja, nggak usah ngata-ngatain segala. Gitulah kata si Imam. Arif motifnya hampir sama kayak Imam, dia juga suka sama Eno, nembak tapi ditolak. Terus Alim motifnya ya waktu itu dia ngajak begituan tapi ditolak sama Eno. Kasus ini langsung bikin gempar se-Indonesia Raya karena cara bunuhnya itu loh di luar nalar manusia banget. Waktu jasad Eno diotopsi di rumah sakit, para perawat dan dokter perempuan yang menangani jasad Eno, mereka sampai nangis. Sakit hati banget mereka lihat sesama perempuan digituin. Akhirnya persidangan ketiga orang ini pun dimulai. Imam dan Arif mereka mendapatkan hukuman yang cukup bikin kita puas lah ya, yaitu hukuman mati. Tapi vonisnya si Alim sangat amat bikin kita kecewa. Kita aja kecewa apalagi keluarganya Eno. Alim dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Iya, cuma 10 tahun dengan alasan dia masih di bawah umur. Keluarganya Eno sedih, nangis, marah, kecewa atas vonis yang dijatuhkan ke Alim. Mau di bawah umur atau enggak, Alim tetap terlibat sama semua proses pembunuhan itu. Ini nih yang aku sebelin dari hukum negara Konoha. Tersangka di bawah umur tuh kayak dikasih hukumannya sepele gitu loh. Padahal ya ibaratnya kita kalau mau ngedidik anak ya kan dari kecil, bukan pas udah bangkotan. Ya nggak sih? Aku tuh kalau ngomongin hukum buat bocil keinget drakor judulnya Justice apa gitu. Ceritanya ya tentang kriminalitas tapi para tersangkanya bocil atau anak di bawah umur. Terus karena pelakunya para bocil, jadi hukumannya kayak enteng banget gitu loh, sepele, nggak ada efek jerahnya. Pada akhirnya saat mereka dewasa, mereka melakukan kejahatan yang lebih-lebih makin parah. Tapi kalau di drama ini tuh hakimnya bener-bener berjuang agar para bocil penjahat ini dapat hukuman maksimal. Tapi pada kenyataannya memang hidup itu tidak seindah di drakor. Ya kayak gini nih contohnya di kasusnya Eno ini. Dari kasus Eno kita bisa ambil pelajaran, jangan suka hina-hina orang lain apalagi tentang fisik. Kita nggak tahu orang kita hina itu perasaannya seperti apa yang dia pikirkan. Bisa jadi dia dendam gara-gara kita hina. Kita boleh nolak karena itu hak kita, tapi sebisa mungkin jangan kasar-kasar, bisa bicara yang halus, apalagi ngehina. Pokoknya kita tuh harus hati-hati atas apa yang kita ucapkan. Oke, jadi gitu aja video dari aku. Kita doakan saja semoga almarhumah Eno diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat terbaik di sisinya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan hati yang lapang. Semoga kasus ini nggak pernah terjadi lagi. Ya udah gitu aja video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye bye.